Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan kegiatan pemantauan bantuan bagi Lembaga Pendidikan Al-Quran di Kota Blitar. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Telumpu ini sebetulnya, desa Telumpu ini adalah desa yang tidak asing bagi saya. Karena apa? Saya sempat bermukim di Kota Blitar ini masuk tahun 84, kemudian pulang lagi mengikuti kegiatan di pesantren. Begitu sampai dari sanawiyah hingga aliyah, lulus aliyah kembali ke sini lagi. Jadi sejak tahun 91 sudah malam melintang sampai sempat jadi ketua PC IPNU Kota Blitar, sempat jadi sekretaris LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Bahwa itu adalah wujud dari jiwa yang istiqomah. Jiwa yang istiqomah itu adalah jiwa yang tidak tergoyahkan. Walaupun di luaran sana itu banyak gadis yang cantik, tapi yang cantik adalah istri yang ada di rumah. Maka sesungguhnya keistiqomahan itu juga bisa terpatrikan di dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Bagaimana mensubstansikan bahwa kita bisa mengajarkan Al-Quran secara istiqomah, maka kita tetap berpegang apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah man ta'allama, orang yang belajar, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Berarti kalau Ustadz Eko itu juga pernah di Tarbiyatul Mubalighin, kemudian berlanjut ke pesantren, dan kemudian membumikan ilmu yang telah diperoleh di pesantren sehingga istiqomah dari kata istaqomah, yastaqim istiqoman, bukan istiqomah. Kalau istiqomah itu berarti madep, mantep, biliar pun bumi bergoncang, mengajarkan Al-Quran itu adalah sebagai lahan perjuangan. Bukan istiqomah, istri 3 dikontakkan rumah. Jadi maka sesungguhnya keistiqomahan itu jelas Allah sudah memberikan porsi, adalah manusia di muka bumi ini yang terbaik adalah orang yang selalu mengajarkan Al-Quran, dan kalau sudah menguasai mengajarkan. Bahkan ada satu makalah bahwa sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti besi yang berkarat. Bagaimana untuk membersihkan besi yang berkarat? Yang pertama adalah tilawatil Quran, yang kedua adalah banyak zikir. Maka itulah yang kemudian bisa menjadikan hati ini tidak berkarat. Maka sesungguhnya secara langsung mengajarkan Al-Quran itu adalah betul-betul membersihkan hati. Maka di dalam proses membersihkan hati, maka katakanlah BOP, bantuan operasional insentif, itu adalah bagian ibarat seorang petani. Seorang petani punya sawah. Sawah itu biasanya itu ditanami apa, Ustadz? Ditanami padi, jagung. Itu tanaman utama. Saat menanam padi, tiba-tiba karena kebetulan sawahnya itu dekat dengan sungai, dialirilah air. Tapi air itu kemudian diikuti telur-telur ikan. Kemudian setelah itu telur ikan itu menetas. Ikannya ada ikan emas, ikan mujair, ikan lele, ikan gatul, dan ikan-ikan yang lain. Kemudian di pematang itu karena ini adalah airnya cukup jernih dan bagus, maka tumbuh-tumbuh rumput. Supaya tidak mubazir, pematang-pematang itu ditanami pisang, ditanami kacang panjang. Pertanyaannya, ketika ikannya semakin banyak sehingga bisa memberikan nutrisi, ketika rumput-rumput yang itu banyak, kemudian itu sangat diperlukan apalagi di musim bulan Dzulhijjah yang itu untuk makan kambing dan ternak. Ketika pisang itu sudah membesar, apa yang perlu dipertahankan jika dihadapkan pilihan? Mempertahankan padinya untuk bisa tumbuh berkembang hingga berbuah, atau pisang-pisangnya itu yang dipertahankan sehingga padinya dibabat?
maka tentu seorang petani yang istiqomah adalah tetap tujuan utama adalah menanam padi hingga padi itu menghasilkan. Apa artinya bagi guru-guru Al-Quran? Jikalau Allah sudah menjelaskan bahwa khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran. Kalau sudah punya ilmunya mau mengajarkan wa'allamahu, maka tentu Al-Quran ini menjadi jalan utama di dalam rangka untuk apa? Untuk memperjuangkan hidup. Karena bagaimanapun juga menurut Al-Ghazali bahwa hidup di dunia ini adalah seperti seorang pelancong dalam perjalanan yang sangat panjang di muka bumi ini, sekedar mampir di pulau yang sangat kecil untuk sekedar berteduh, setelah itu melanjutkan perjalanan. Maka tentu kemuliaan yang luar biasa buat pejuang-pejuang Al-Quran adalah tetap di dalam rangka mematrikan proses mengajarkan Al-Quran. Maka proses mematrikan pengajaran Al-Quran ini bukan hanya mencerahkan diri, tapi lingkungan juga akan tercerahkan. Tapi lingkungan akan tercerahkan, TPQ ini akan menjadi sesuatu yang besar dan luar biasa. Maka tentu masih ingat makalah Imam Syafi'i, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terkelola akan terkalahkan oleh kebatilan yang dikelola. Berarti Al-Quran ini sudah benar, kalam Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad atau baginda Muhammad, diturunkan secara berangsur-angsur, diturunkan secara mutawatir dan berangsur-angsur, dan membacanya adalah termasuk ibadah. Kalau membacanya termasuk ibadah, mengajar pun juga termasuk bagian daripada. Maka itulah yang kemudian adalah sudah benar. Bahkan saking benarnya Allah sendiri di dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menurunkan al-dzikra Al-Quran, wa inna lahu, dan sesungguhnya saya lahu untuk al-dzikra lahafizun, sungguh benar-benar menjaganya. Berarti jikalau ada orang yang berusaha memalsukan ayat Al-Quran, maka segera dapat diketemukan, kecuali sudah kiamat. Karena tanda-tanda kiamat adalah ketika Al-Quran tulisannya sudah hilang, ketika Al-Quran sudah tidak ada di dada, maka melalui guru-guru Al-Quran kiamat masih jauh. TPQ masih semara, berarti kiamat masih jauh. Berarti ini adalah penyuplai energi yang luar biasa. Maka sungguh jikalau kemudian ini akan menjadi piranti penting, akan menaburkan benih kebaikan itu, dan kebaikan itulah yang kemudian tidak akan tergoyahkan dengan apapun, tidak akan tertipu dengan apapun. Tapi saya tetap yakin buat pejuang-pejuang Al-Quran itu akan masuk dalam pesan Allah di dalam surah Muhammad, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. In tansurullah, jikalau engkau menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolongmu, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan memantapkan langkah kakimu. Dan itulah yang kemudian bahwa sekedar apa yang diberikan oleh negara ini adalah menunjukkan bahwa negara sudah hadir untuk memberikan motivasi. Kalaupun toh kemarin dibagi kayaknya di apa itu sebagai bagian yang tak terpisahkan apa? Sebagai stimulasi. Nah, maka tentu terkait dengan hal-hal yang akan datang, kalau sudah ada operator yang sudah berhasil seperti itu kan ibarat orang kalau sudah tahu jalannya kan tinggal jujuk aja. Beda dengan belum tahu jalannya, makasih ya. Kalau belum tahu jalannya itu berarti masih menunjukkan proses di dalam rangka untuk meniti dan mencari. Dan harapan saya, karena tahun ini sebetulnya porsinya banyak, tapi jenengan termasuk satu-satunya yang lulus, bagaimana untuk membimbing yang lain yang belum lulus itu menjadi tugas. Untuk apa? Sekedar tahadus binikmah, untuk karena kemarin sama-sama sinaunya lah, bagaimana menyinaukan yang lain itu malah dua-duanya dapat ya. Nah, menyinaukan yang lain itu sehingga apa yang terporsikan di kota ini bisa dirasakan yang lain, sehingga sinergi kebersamaan yang lain juga akan terwujud. Satu hal yang paling penting adalah sinergi silaturahim antar TPQ. Sinergi silaturahim antar TPQ itu penting di dalam rangka mengukur
Karena bagaimanapun juga Taman Pendidikan Al-Qur'an itu ada penetapan standar yang jelas. Salah satunya adalah standar mutu, standar kelulusan, dan untuk mengukur standar kelulusan itu, kalau TPQ ini berani, maka ketika anak ini sudah khotam 30 juz, maka ngundang ahli Al-Qur'an untuk ngasih nilai buat anak kita. Ngundang dari yang lain untuk nguji anak kita. Berarti jika orang lain memberi penilaian pada santri panjenengan di atas 80, berarti panjenengan bukan hanya jempol 2, tapi jempol 2 yang ada di kaki pun akan dinyatakan bahwa panjenengan termasuk jempol 4 atau jempol yang banyak sekali gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan hal yang penting di dalam rangka mengaktualkan itu. Karena itulah kenapa saya tadi bertanya bagaimana kronologi dan sebagainya. Karena daerah Telumpu ini juga dekat dengan daerah apa ini? Saya dulu waktu ketika saya jadi ketua PCI Benu, ketua remaja masjid, saya punya pilot project dengan teman-teman untuk ngajar Al-Quran di daerah Bayeman, di daerah Balapan itu. Di daerah Balapan, karena dulu itu masa transisi antara pembersihan ini, pekat itu, apa itu pekat? Penyakit masyarakat, pembersihan penyakit masyarakat, dan kemudian kita merintis TPQ di situ dulu. Nah, masih ada apa? Sudah di Poluan ya, Balapan ya, nang stasiun Balapan. Nah, itu yang bisa kami lakukan dan berkaitan dengan pelaporan ya. Kalau kemarin sudah bagus, tinggal ngunggah aja ya. Udah ada kesempatan ngunggah kan, Pak Operator? Sudah. Segera diunggah ya, karena nanti akan dilihat di laporan itu. Kalau insentif sih begitu terima sudah tidak perlu laporan lagi, Habis Pak. Ya. Kalau yang BOP itu ada kewajiban untuk melaporkan penggunaannya. Malah enak kalau ngajukan insentif itu misalkan 4 orang itu sudah sama dengan 1 BOP itu. Kalau BOP itu masih butuh kwitansi dan sebagainya. Yang kwitansi asli ya, yang ada stempelnya ya. Kalau misalkan beli buku itu bukan beli toko di fotokopi, tapi betul-betul beli di toko buku yang ada stempel toko bukunya. Kalau beli semen bukan ada di toko buku tapi di toko bangunan yang ada stempelnya. Nah, kalau diinsentif kan tidak perlu begitu, sudah begitu masuk dibiarkan di situ juga sudah menjadikan bagian dari namanya insentif, penyemangat. Sehingga dengan begitu doa kami mudah-mudahan ini menjadi sebuah nilai keberkahan yang di situ terkandung ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan, ziyadatus sakinah was sa'adah, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan, dan yang paling penting mudah-mudahan tetap istiqomah bukan istiqomah, tapi tetap istiqomah bukan istiqomah. Karena istiqomah itu ada 2. Selain istri 3 dikontrakkan rumah, juga ikatan suami takut istri kalau di rumah. Jadi kalau di luar seperti harimau, tapi kalau di rumah lemper koyok kucing. Like dan komen untuk keberlanjutan dari tali Saya kira itu. kita. Wassalamualaikum Sampai warahmatullahi jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.